Halo gengs, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Oke guys, jadi kali ini saya akan melanjutkan review film dari Res Ertugrul, yaitu episode 3 part 2 nya, yaitu akhir dari episode 3 ini. Nah, sebelum itu jangan lupa klik tombol subscribe dan like-nya ya, agar ketika saya mengupload video baru kalian menjadi orang pertama yang mendapatkan notifikasinya. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke filmnya. Check it out. Pada scene awal ini diperlihatkannya Ertugrul bersama dengan keluarganya sedang makan malam di tenda utama suku Kai. Sulaiman Shah sedang membicarakan tentang kesepakatannya dengan Sultan Al-Aziz, di mana Sulaiman Shah akan memberikan pasukannya dan juga akan membayar pajak pada Sultan Al-Aziz. Dan ia meminta pada Ertugrul untuk berangkat besok pagi, dan ia juga menitipkan salamnya kepada Sultan. Lalu Sulaiman Shah mengatakan kepada Ertugrul bahwa setelah mereka sampai ke tanah baru mereka, ia akan menikahkan Ertugrul dengan Gökçe. Ertugrul yang hendak menanggapi ayahnya tiba-tiba dihentikan oleh Gökçe yang tersedak, di mana Gökçe sengaja melakukan itu untuk menghentikan pembicaraan Ertugrul. Dan tidak hanya itu pula, Rahman tiba-tiba datang menghampiri dan mengatakan bahwa Hamzah datang ingin bertemu dengan Sulaiman Shah. Hamzah dengan keadaan tubuh terluka dan penuh darah masuk ke dalam tenda. Ia kemudian mengatakan kalau Karatoygar telah menyerang Karavan. Sulaiman Shah pun bertanya mengenai para kesatrianya, dan Hamzah pun menjawab mereka semua telah syahid. Sementara itu Gundrukdu telah ditawan oleh Karatoygar. Kemudian Sulaiman Shah menanyakan apa yang diinginkan oleh Karatoygar. Lalu Hamzah menjawab bahwa Karatoygar menginginkan para tamu yang dibawa oleh Ertugrul. Kalau besok mereka tidak menyerahkan tamu-tamu itu, Karatoygar akan membunuh Gundrukdu. Sulaiman Shah yang sangat marah kemudian meminta Abdurrahman untuk membawa Numan, yaitu ayah Halime, untuk dibawa ke hadapan Sulaiman Shah. Kemudian Abdurrahman pergi ke tenda Numan dan keluarganya dan menyuruhnya untuk menghadap ke Sulaiman Shah segera. Ketika Numan tiba di tenda suku Kai, Sulaiman Shah pun mengatakan kalau pagi ini seorang pembawa pesan datang. Dia memberitahu kalau mereka telah menyerang Karavan dan membunuh para kesatrianya, dan Karatoygarlah pelakunya. Dia juga membawa anaknya Gundrukdu, dan penjahat yang menawan Gundrukdu telah mengajukan syarat padanya. Dan dengan tegas Sulaiman Shah menanyakan kepada Numan, siapakah sebenarnya Numan ini? Namun Numan pun menjawab bahwa ini sudah menjadi kewajibannya untuk memberitahu siapa mereka sebenarnya. Tapi dia takut ketika ia mengatakan siapa ia sebenarnya, musibah yang mereka alami akan berkali lipat lebih besar dari yang mereka alami sekarang. Lalu Numan mengatakan bahwa ia adalah Muzaffereddin Davud dari dinasti Seljuk, putra dari Muhyiddin Mesud Shah dan cucu dari Sultan Izzettin Kilic Arslan, dan ia adalah pangeran Kesultanan Seljuk. Mendengar hal itu, akhirnya Ertugrul bersama ayahnya serta Numan menyusun rencana untuk membebaskan Gundrukdu. Ayahnya akan menukarkan dirinya sebagai tawanan dengan Gundrukdu. Lalu Sulaiman Shah akan memancing Karatoygar untuk keluar dari markasnya. Lalu Ertugrul bertanya kepada Numan, kenapa para pasukan Templar menyerahkan pangeran pada Karatoygar? Numan lalu menjawab bahwa Templar ingin Karatoygar mendapatkan posisi penting di istana untuk melayani kepentingan mereka. Sulaiman Shah kemudian mengatakan, pertama, ia harus membebaskan Gundrukdu terlebih dahulu. Lalu ia akan memancing Karatoygar ke tempat yang ia inginkan. Dan ketika mereka sampai di sana, sisanya tergantung pada Ertugrul dengan keberanian dan keterampilannya. Ertugrul pun mengatakan bahwa ia akan menjebak Karatoygar di Bukit Kartal. Namun tiba-tiba Selcan datang masuk ke dalam tenda. Ertugrul pun mengajaknya berbicara di luar tenda. Ertugrul lalu menenangkan Selcan dan berjanji kalau ia akan membawa kakaknya pulang dengan selamat. Namun Selcan malah berbicara dengan nada sinis dan mengancam Ertugrul kalau terjadi sesuatu pada Gundrukdu dan Ertugrul mengorbankan kakaknya demi orang lain, ia tidak akan membiarkan hidup Ertugrul tenang. Lalu di dalam tenda, Numan berkata kepada Sulaiman Shah, sebagai seorang ayah, ia ingin mengajukan permintaan terakhirnya pada Sulaiman Shah. Kalau ia diizinkan, ia ingin menyerahkan putrinya kepada Sulaiman Shah. Karatoygar hanya mengajar ia dan putranya. Mereka tidak memiliki masalah dengan Halime. Halime sekarang adalah seorang putri dari suku Kai. Halime tidak memiliki kerabat lainnya ataupun tempat untuk dituju. Sementara itu, di halaman istana Karatoygar, terlihat Absin Bey sedang menghampiri para pengawal Karatoygar.
Ia mengatakan bahwa ia ingin bertemu dengan pemimpin camp. Dulu ia pemimpin camp di kesatuannya. Lalu salah satu pengawal itu bertanya, siapa yang ia maksud? Lalu Afsin menjawab, namanya adalah Saru. Dia biasa dipanggil Saru Bora. Lalu pengawal itu mengatakan kalau ia mengenal Saru, tapi ia sekarang bukanlah pemimpin camp, melainkan pemimpin pasukan. Ia berdinas dengan Kartoegar. Lalu ia bertanya, adakah yang ia ingin sampaikan? Katakan padaku, ucap salah satu prajurit tersebut. Lalu Afsin menjawab bahwa ada sesuatu yang ingin ia sampaikan. Terlihat dari kejauhan, Ilyas yang diminta Ertuğrul untuk memata-matai Afsin Bey sedang mengamati situasi tersebut. Afsin Bey pun diberi izin masuk oleh para pengawal itu. Saru yang tidak mengetahui kedatangan Afsin tampak kaget. Ternyata selama ini ia mengira kalau Afsin telah mati. Lalu Afsin mengatakan bahwa semua harusnya berpikir seperti itu. Negara kita dalam bahaya besar. Ia membutuhkan bantuannya. Lalu Afsin mengatakan apapun yang terjadi, Kartoegar tidak boleh mendapatkan pangeran. Lalu Saru menanyakan bagaimana kalau Kartoegar berhasil membawa pangeran pada Sultan Alaeddin. Afsin Bey pun menjawab, Kartoegar akan menjadi komandan kesayangan Sultan, dan pasukan Templar pun akan menyusup ke Konya. Mereka akan menyebarkan fitnah di negara mereka. Kerusakan akan sangat besar. Lalu Afsin melanjutkan, kita sudah susah payah mempertahankan negara ini. Kalau diperlukan, kita tidak akan ragu untuk membunuh pangeran. Lalu Saru mengatakan bahwa dia siap melakukan apapun yang diperintahkan Afsin. Kemudian di sisi lain, di tenda utama suku Kai, Sulaiman Shah sedang menceritakan kejadian penyerangan kepada Kurdolu. Kurdolu dengan munafiknya berpura-pura tidak mengetahui kalau Kartoegar telah membunuh para kesatria mereka dan juga menangkap Gundukdu. Lalu Sulaiman Shah mengatakan bahwa Kartoegar telah menunggunya untuk menyerahkan para tamu kepadanya. Ia pun mengatakan bahwa ia tidak tahu apa yang akan terjadi padanya. Kalau terjadi sesuatu padanya, ia meminta Kurdolu untuk memimpin suku Kai dan juga biarkan ia meninggal dengan keadaan tidak tenang. Kurdolu yang mendengar itu terlihat sangat senang karena itulah yang diinginkannya. Namun Haime Hanım yang merasakan niat jahat Kurdolu pun merasa tidak senang dengan hal itu. Sedangkan di tenda Halime bersama dengan keluarganya sedang bersiap untuk kepergian ayahnya dan adiknya. Yigit yang tampak sedih karena meninggalkan Halime pun berkata, bagaimana kalau aku tidak bisa melihatmu lagi? Kali ini kami akan pergi dan kau tidak bersama kami. Halime kemudian berusaha untuk tenang di depan adiknya dan berkata, jangan khawatir adikku yang pemberani. Kali ini kita tidak sendiri, ada Bey suku Kai bersama kita. Mereka akan melindungi dan menjaga kita. Jangan tinggalkan ayah dan patuhi semua perintahnya. Kau mengerti? Jangan khawatirkan aku akan duduk di sini menunggu kalian pulang. Namun ketika Yigit keluar dari tenda, Halime mengungkapkan kekhawatirannya pada ayahnya. Lalu ayahnya menenangkannya dan berkata, gadisku yang setia, penyabar dan cantik seperti ibunya, jangan khawatir. Semuanya akan baik-baik saja. Kemudian di sisi lain, Afsin Bey yang baru saja tiba di perkemahan langsung dihampiri oleh para kesatria Ertuğrul. Mereka memintanya untuk mengikuti mereka bertemu dengan Ertuğrul. Ketika Afsin Bey sudah berada di tenda bersama Ertuğrul, Afsin kemudian menanyakan kepada Ertuğrul apa yang ia inginkan. Ertuğrul kemudian langsung menanyakan dari mana asal dan kemana tujuan Afsin Bey sebenarnya. Sementara itu, di tenda utama, Haime Hanım memanggil Selcan untuk datang ke tenda utamanya. Sedangkan di waktu yang bersamaan, Halime datang ke tenda utama ke ruangan tempat di mana Ertuğrul berada. Ertuğrul yang mendengar suara Halime memanggilnya tampak senang. Halime pun meminta izin Ertuğrul untuk masuk ke dalam ruangan. Lalu Ertuğrul yang sudah mengetahui siapa Halime sebenarnya, ia pun berusaha menggoda Halime dengan berkata, Halime Sultan, kau tidak perlu minta izin untuk masuk tenda kami. Lalu Halime berkata kepada Ertuğrul, Ertuğrul, aku telah berbohong kepadamu. Lalu Ertuğrul yang mengetahui maksudnya mengatakan bahwa ia sudah tahu. Lalu Halime berkata, sekarang kau tahu kenapa kami harus pergi. Hari-hari di sini seperti mimpi indah yang akan berakhir. Lalu Ertuğrul menanggapinya, kau bahagia di sini. Walau kau tinggal di istana, kau selalu bilang kalau kau bermimpi untuk tinggal di perkemahan. Bahkan kalau seluruh dunia bersatu, tetap saja aku tidak akan membiarkanmu menderita. Sedangkan di ruangan lain, Haime Hanım sedang menasihati Selcan untuk tidak berkata kasar dan lebih baik berzikir dan berdoa. Isi hatimu dengan kebaikan agar jalan hidup kita jadi baik.
Setelah mengiyakan perkataan Haime Hanam, Selcan pun meninggalkan Haime Hanam. Tapi ketika ia keluar dari ruangan itu, Selcan mendengar percakapan Halime dan Ertuğrul. Halime yang tampak khawatir berkata bahwa ini bukan hanya tentang kebahagiaanku, tapi juga tentang ayah dan adikku. Ertuğrul pun berusaha menenangkan Halime dan berkata, "Jangan khawatir, aku tidak akan membiarkan hal buruk terjadi pada ayah dan adikmu. Aku akan membawa mereka pulang dengan selamat. Kau tidak perlu khawatir." Lalu Halime dengan sedih berkata, "Semua yang ada dalam hidupku telah hilang. Mereka telah merampasnya. Tinggal ayah dan adiknya saja." Halime kemudian memohon agar Ertuğrul membawa mereka pulang dengan selamat. Sementara itu, Selcan dengan kebenciannya terhadap Ertuğrul dan kesalahpahamannya akan percakapan Ertuğrul dengan Halime, ia pun segera menemui Kurdolu dengan angan-angan ingin menyelamatkan suaminya, Gundukdu. Ia menceritakan rencana Sulaiman Shah dengan Ertuğrul kalau mereka akan menjebak Karatoygar di Bukit Karkal. Lalu Kurdolu menanyakan apa maksud dari perkataan Selcan. Selcan pun mengatakan bahwa Sulaiman Shah akan memilih mengorbankan anaknya daripada melanggar tradisinya. Lalu Kurdolu meminta kepada Selcan jangan sampai ada yang tahu kalau Selcan menyampaikan hal ini kepadanya. Kemudian Kurdolu yang mengetahui rencana Sulaiman Shah dan Ertuğrul, ia pun meminta kepada Alpargu untuk menyampaikan kepada Karatoygar. Akhirnya Sulaiman Shah pun tiba di istana Karatoygar. Lalu di sana terlihat Karatoygar langsung menanyakan kepada Sulaiman Shah apa yang diinginkannya dan menanyakan di manakah pangeran itu berada. Lalu Sulaiman Shah berkata bahwa Karatoygar akan mendapatkan apa yang ia inginkan setelah melepaskan anaknya Gundukdu. Dan Sulaiman Shah pun menanyakan apa nyawanya dan anaknya lebih penting dari nyawa pangeran. Karatoygar pun yang tampak marah lalu menodongkan pedangnya kepada Sulaiman Shah. Dan film pun bersambung guys. Lanjut ya ke episode selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.